Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Asosiat Profesor Dr. Firman Wijaya, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Mahupiki dan Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia, Pradit. Salam jumpa kembali. Menarik kalau saya mengutip pandangan Cliff Walker, ya, sejauh mana otoritas judisial ketika ada persoalan hukum, ada kasus-kasus seperti Pak Tom Lembong atau kasus Pak Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto dan Pak Harun Masiku. Bagaimana kalau dalam dunia peradilan terjadi satu sisi ada sangkaan obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya peradilan. Persoalan kedua adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Todung Mulya Lubis, bahwa proses pra-peradilan ini sepertinya ada miscarriage of justice, ada kegagalan dalam pencapaian keadilan. Konsepsi obstruction of justice dihadapkan dengan konsepsi miscarriage of justice. Ini sebuah judicial activism, ya, sebuah aktivitas peradilan di mana ada fungsi hakim dalam pareh to passing, istilahnya menerapkan hukum, dan refinding, menemukan hukum, atau reforming, dia melakukan pembaharuan hukum. Nah, pada titik mana, sejauh mana pra-peradilan itu bisa menjangkau ini? Pertanyaan kedua, apakah evidence, ya, bukti yang ada itu hanya bukti real, ataukah ada bukti lain? Misalnya, ya, apa yang disebut dengan wiretapping atau electronic interception, ya, atau electronic surveillance, yaitu tindakan semacam eavesdropping, ya, mendengar, ya, menyadap. Walaupun tindakan penyadapan atau eavesdropping kalau diistilahkan secara verbal mencuri dengar pembicaraan-pembicaraan yang ada di antara alat komunikasi beliau-beliau ini, tetaplah penyadapan itu seringkali kontroversial di dalam prakteknya, karena ada persoalan morality of law, ya, di mana tentu harus ada batas-batas. Mana batas legality atau rule by law-nya sehingga boleh dilakukan tindakan penyadapan, dan ada aspek morality-nya, batas-batas privacy-nya, sehingga definisi, ya, otorisasi dan durasi penyadapan itu secara substansi perlu semacam legitimate aim atau memang tujuannya sah dan necessity, memang diperlukan. Ini yang seringkali menjadi perdebatan. Konsepsi listening device, ya, atau mencuri dengar tadi, ya, secara tersembunyi kan bisa menggunakan alat, bisa nirkabel seperti book, atau menggunakan GPI atau semacam apa, ya, global positioning system, ya, GPS maksud saya. Ini kan bisa memberikan informasi secara seluler dan elektronik dan bahkan real time yang memberikan informasi tentang aktivitas seseorang pada momentum tertentu. Persoalannya dalam catatan Dorothy J. Glancy, ya, electronic surveillance itu kan sebenarnya mengganti, ya, pemantauan secara fisik atau physical surveillance. Biasanya pemantau, ya, terhadap aktivitas seseorang, ya, tidak menggunakan seragam. Ini instrumen-instrumen yang bisa digunakan termasuk CCTV, ya. Konsepsi wiretapping atau typing lewat nirkabel, ya, jadi bisa dipasang di alat komunikasi, bisa dipasang di beberapa tempat untuk bisa mendengarkan aktivitas seseorang. Ini menjadi menarik, menjadi perhatian yang bisa menimbulkan perdebatan yang seru, karena beberapa kasus internasional, ya, misalnya dalam National Security Agency, ya, Hakim Walker itu sebagai hakim federal, dia menghukum pemerintah karena melanggar federal statute, ya, hak-hak privasi di dalam melakukan penyadapan itu, termasuk kasus Greenpeace. Dan ini di Indonesia memang sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan sejauh mana penyadapan itu memang tata caranya belum jelas diatur. Tetapi penyadapan dan perekaman bisa dipersoalkan dalam putusan MK juga, termasuk kaitan dengan Undang-Undang ITE, sejauh mana boleh itu dilakukan. Bahkan kalau ini mau dijadikan semacam bukti permulaan. Nah, apakah kasus-kasus semacam ini akan menjadikan penyadapan sebagai bukti permulaan? Kita lihat saja perjalanannya kasus-kasus ini. Yang jelas dalam persepsi atau definisi hukum, intrusion, ya, itu semacam tindakan yang invasion of privacy, ya, yang penyadapan yang bisa masuk pada persoalan-persoalan pribadi. Nah, disinilah kemudian muncul pro dan kontra. Sejauh mana interception elektronik itu atau electronic surveillance itu atau wiretapping, ya, yang dimaknai secara bahasa Indonesia sebagai penyadapan, itu menimbulkan pro dan kontra. Pasti yang pro punya kepentingan dan dasar untuk mengatakan itu. Misalnya state intelligence
ya kepentingan intelijen negara, maka penyadapan perlu dilakukan, termasuk national security ya misalnya. Nah, dalam konteks law enforcement official, ya penegak hukum penting memerlukan penyadapan untuk melacak, menemukan jejak kasus-kasus serious crime atau skandal crime atau transnational crime yang melewati batas-batas negara. Pada kontranya, yang menolak penyadapan itu dianggap ini intrusion for privacy. Ya, dia menerobos ruang pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita dalam mencermati potret-potret kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan para penegak hukum. Sampai jumpa, FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.